ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم وملقي التوبة على الندم ومخرج الصبر من الألم، فنصلي ونسلم على رسوله الأكرم بالشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم، وعلى آله وأصحابه خير الأمم الذي بارك الله به كافة الناس العرب منهم والعجم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فيه علما وهدى وصلاحا وتقى يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Setelah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, serta kita sanjungkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kesempatan yang mulia ini, di waktu yang diberkahi ini, marilah kita sama-sama tingkatkan iman takwa, tingkatkan amal saleh, perbaiki kualitas ibadah kita, segera bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah memperkenankan untuk memberikan kepada kita keridhaannya, rahmatnya, dan dimasukkannya kita di dalam surga dan digolongkan bersama orang-orang saleh dan para nabi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para ibu dan bapak rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ini kesempatan yang kedua kalinya atau ketiga ya? Ketiga. Kita sama-sama berkumpul di masjid dari antara masjid-masjid Allah, mempelajari kitabnya, mengajarkan kitabnya, mentelaah, mentadabburinya. Semoga yang dijanjikan Rasul melalui sabda Nabi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi SAW bersabda, yang mafhum hadisnya, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid di antara masjid-masjidnya Allah. Mereka dalam masjid yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mempelajari apa isi kandungan Al-Quran. Illa jika hamba-hamba tersebut melakukan ibadah-ibadah tadi, Allah akan membalas suatu balasan yang terbaik berupa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka apa sakinah ibu? Ketenangan, nyaman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicucuri, dihujani. Bahasanya ghasyiyat. Ghasyiyat itu kayak diruntuhkan, deras hujan dari Allah berupa rahmat. Wa haffathumul malaikah. Mungkin saat ini yang hadir
enggak begitu banyak, mudah-mudahan nanti bisa penuh. Tapi hakikatnya masjid ini sudah dipenuhi, disesaki oleh para malaikat. Wa haffathumul malaika. Yang lebih penting daripada itu semua adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Ta'ala akan menyebut nama kita dan orang tua kita, Fulan bin Fulan. Mereka berkumpul, bermajlis ilmu. Disebutkan Allah Azza wa Jalla di depan para malaikat. Masya Allah, nama kita dikenal. Nama kita dikenal oleh penduduk langit. Seorang jika dikenal di dunia saja, Masya Allah. Lalu bagaimana ketika seorang itu menjadi kekasih Allah dan dikenal oleh penduduk langit? Dan ketika penduduk langit sudah mencintai, mengenalinya, sudah menjadi pasti penduduk di bumi pun akan sama halnya, mencintainya, menyayanginya, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan dunia wal akhirah. Semoga kita termasuk dari bagian tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama kita akan mohon, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan dari amal-amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kenapa kita minta ilmu dulu? Atau kita butuh rizki? Mana yang kita butuhkan? Yang awal, ilmu. Sebab karena dengan ilmu yang benar akan mengantarkan kita mendapatkan rizki yang halal dan benar, baik. Dengan ilmu yang benar sudah dapat rizki yang halal, menenangkan hati, maka seorang beribadahnya pun akan tenang. Amalan mutaqabbala, dengan ibadah yang tenang, syahdu, khusyuk, tunduk patuh, tanpa ada rasa terburu-buru. Inilah yang insya Allah amalannya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqih. Apa itu faqih? Fahamkan. Berarti fikih artinya pemahaman tentang apa? Islam. Fikih Islam atau fikih sunnah yang sesuai dengan dicontohkan Rasul, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu menjadi jalan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Dengan rangkaian ibadah yang begitu banyak, yang maksudnya adalah sarana untuk kita merayu Allah. Merayu Allah agar apa? Allah merahmati kita. Allah merahmati kita. Mungkin dengan amalan yang kita katakan bisa jadi sepele, ringan, namun bagi Allah itu adalah amalan yang besar, amalan yang agung. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal saleh. Bapak Ibu dan Bapak, jangan pernah meremehkan sedikit pun amal saleh yang kita kerjakan. Karena boleh jadi amal itu yang kecil, yang sesaat, yang ringan, yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah, sebab Allah ridho kepada kita. Amalan yang begitu besar, infak, sedekah, kurban, membantu, mengumrohkan, menghajikan, segala macam amalan-amalan yang begitu besar, mudah-mudahan Allah terima. Namun ketika ada amal kecil yang kita kerjakan, jangan pernah menganggap remeh itu semua.
Sebab boleh jadi itulah amalan yang membuat Allah ridha dan menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita diberikan taufik hidayah untuk bisa menjalani semua amal dengan ikhlas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di bab pertama dari pembahasan kita insyaallah dari kitab Fikih Sunnah milik karangan Syekh Kamil bin Malik. Beliau rahimahullah azza wa jalla, semoga Allah merahmatinya, pasti mengawali dari semua kitab fikih bab yang pertama adalah apa Ibu Bapak? Toharah. Apa arti toharah? Bersuci. Namun ada cacatnya ini. Kenapa? Menjadi bahan ejekan di mana? Masjid-masjid kita oleh orang-orang di luar Islam. Seorang ustadz pernah bertanya di tengah jalan, di perjalanan, tentang di manakah masjid berada, mushola berada. Maka orang non Islam itu berkata, apa ngomongnya? Kalau mau cari masjid cukup pakai hidung. Kalau bau pesing, nah situlah katanya. Subhanallah. Coba bayangin, nyata apa nyata ini? Banyak di antara masjid-masjid kita yang tidak terawat. Dia sembarangan dalam bersucinya, membuang hadasnya dan bersucinya. Nah ini ternyata menjadi aib dan serangan bagi kaum muslimin. Ya. Walaupun benar adanya, jika seorang ingin melihat Islam bukan pada pemeluknya, bukan pada orang-orangnya, namun kepada ajarannya, ya, kepada ajaran itu, yang dimana Islam mengatur. Dari bab fikih yang pertama adalah taharah, bersuci. Apa bedanya bersuci dengan suci dan bersih? Kalau bersih suci mboten? Belum tentu. Kalau suci bersih mboten? Bersih. Contoh gampangnya tuh, ada air teh. Bersih apa suci? Bersih. Kalau air putih sudah pasti suci dan bersih. Berarti nggak semuanya bersih itu suci. Kalau suci pasti bersih. Gitu, nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Semakin kita bisa membedakan di mana hal-hal yang bisa kita pergunakan untuk bersuci, mana yang hal tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka segala yang suci dia bisa untuk mensucikan. At-tuhur syatrul iman. Bukan bahasa hadisnya an-nadhafatu minal iman. Nadhafah itu bersih. Tapi yang benar adalah at-tuhur, kesucian adalah bagian dari tampaknya seseorang beriman kepada Allah. Maka tanda keimanan kita yang harus kita tampakkan kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada Allah. Setiap kapan, setiap ibadah kita adalah dengan adanya kesucian yang melekat pada diri kita. Kita perhatikan dengan benar, dengan betul, sungguh-sungguh kesucian diri kita. Kesucian apa? Dari hadas yang kelihatan dan juga dari ma'asi, dosa yang melekat pada batin. Maka kesucian dalam Islam sangat amat diperhatikan. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah membawa daripada sebuah hal yang kotor. Ada seorang sholat menggunakan pakaian yang maaf najis,
Kenapa? Sebab maaf, banyak sekali dewasa ini, khususnya kaum adab, yang masih ketika membuang hajatnya, buang air kecil khususnya, itu dengan berdiri, yang dimana itu bisa menimbulkan cipratan, maaf, yang mengakibatkan tidak terasa kita bawa dalam sholat. Lalu bagaimana Allah bisa menerima ibadah seorang hamba yang pada dirinya membawa hadas, membawa sebuah kotoran, ya? Maka ini telah banyak ditelusuri bagaimana untuk kita mensucikan itu semua. Bagaimana ya kalau Nabi SAW mencontohkan untuk buang air kecil dengan cara jongkok, bukan duduk, ya. Duduk basah semuanya, najis semuanya nanti kalau duduk. Jongkok. Nah, dimana ketika jongkok akan tuntas keluarnya. Dan telah banyak dicontohkan oleh kaum Hawa. Maka seorang yang kena penyakit, maaf, prostat, kencing batu, banyaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apa sih kandungan air seni itu? Zat garam yang sudah tidak bisa diserap tubuh, zat besi yang sudah tidak bisa diserap tubuh, zat gula, zat apa segala macam yang itu sampah harus dibuang. Namun pembuangannya tidak tepat. Saya gambarkan waktu kita masih pesantren dulu, ada pipa panjang, terus dibolongi 3 titik. 1 atas, 2 tengah, 3 bawah. Ditutup, lalu kemudian diisi air. Serentak bersamaan ditarik si penutup itu. Keluarlah air. Yang paling deras yang paling mana? Paling bawah. Kenapa? Tekanan. Yang atas paling tur. Yang tengah mulai. Tapi yang bawah, wah, lebih kencang. Maka lebih tuntas. Namun ketika seorang ini buang hajatnya di berdiri, maaf, masih ada yang tersisa dari zat-zat. Batu itu mengkristal. Mana ada kita makan batu, tapi kok bisa ada kencing batu, mampet, bikin saluran tidak bisa mengeluarkan kotorannya. Maka ini menjadi musibah dan tanpa kita sadari. Sebab apa? Kita tidak menjalankan sunnah Rasul untuk hal yang kecil tadi. Masya Allah. Kembali lagi kepada amalan. Sekecil apapun itu amalan, jika itu membuat Allah ridho, kita pertimbangkan untuk bisa jaga dengan baik. Jangan remehkan. Masuk WC kaki kiri dulu, minta mohon kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan, itu luar biasa. Ya. Kenapa Allah Ta'ala mengatur sedemikian rupa? Sampai urusan masuk WC kakinya diatur, masuk masjid kakinya diatur, makan tangannya diatur. Kenapa? Sebab Allah inginkan setiap gerak-gerik kita mendatangkan pahala. Masya Allah. Dan tidak ada di aturan yang lain kecuali aturan Islam. Masya Allah. Ya, jadi thaharah dia menghilangkan segala najis yang terlihat, yang terasa. Bisa nggak dirasa? Bisa. Ya, kalau kotoran dirasa ya bisa. Terlihat ya pakai mata, tercium pakai hidung. Itulah bentuk najis. Ya. Nanti klasifikasinya, penjelasan najis apa saja ya nanti insya Allah menyusul. Tapi sudah menjadi apa ya,
keilmuan lah. Insya Allah secara umum umat Islam sudah mempelajari mana itu najis, mana itu bukan. Ya. Lalu kemudian bukan hanya memperhatikan tentang apa yang terlihat, tapi kita harus menjaga diri kita dari kotoran yang melekat di hati berupa dosa maksiat. Pakaian sudah suci, bersih, namun di sini bawa hasad, bawa penyakit, macam-macam lah yang merusak hati, dengki, ngadu domba, ria, pengen dilihat bagus sama manusia, ibadahnya luar biasa. Apalah itu semua artinya jika ternyata kita membawa kotoran di hati. Maka mari kita sama-sama bersihkan hati kita dari segala penyakit yang merusak daripada ibadah-ibadah kita. Lalu niatnya apa? Sama halnya, niatnya ibadah. Apapun itu, mau wudu kah, mau menghilangkan najis kah, niatnya beribadah. Dalam melaksanakan apapun ingat 3 hal. Ingat tentang 3 hal. Pertama, harus ada perintahnya dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ada contohnya dari Rasul. Yang ketiga, niatnya. Ya, Masya Allah, si jendewek matur suwun jazakumullah khair. Beda, mohon maaf ya, saya jadi nggak enak ini. Jadi 3 hal ini harus kita perhatikan. Ada perintah nggak dari Allah Azza wa Jalla untuk kita melakukan hal ini? Kalau ada, semakin kuat. Lalu kemudian contohnya ada nggak dari Rasul? Oh ada. Yang terakhir, niatnya. Niatnya apa? Beribadah kepada Allah. Lillah, mukhlishan liwajhillah. Barang siapa melakukan amalan, dia berlandaskan dengan 3 hal ini. Yang 1, 2 ini dalil sebutan gampangannya. Yang berikutnya adalah niat. Karena banyak sekali dewasa ini umat menjalankan suatu amalan, perkara yang boleh jadi ada perintahnya, ada contohnya, tapi salah niatnya. Kemarin sudah kita bahas ya, pembelajaran awal tentang niat. Sholat duha, ada perintahnya? Ada. Contohnya? Ada. Niatnya biar rizkinya lancar, rizkinya murah, melimpah, berkah. Wisontak. Allah tahu apa yang diminta, Allah kasih, memang sangat baik. Tapi maaf, kamu ibadahnya untuk dunia kamu, sehingga di akhirat tidak ada balasan yang diberikan. Tahajudnya kenteng, gak ketinggalan walaupun 1 malam. Tapi niatnya biar segala urusan lancar, gak ada kesulitan hambat. Wah, urusan lagi dunia. Ya, sedekah, niatnya biar Allah lipat gandakan. Kata Quran kan 10 kali minimal, maksimal terserah Allah. Saya mau 1000 kali lipat ya Allah. Ya Allah tahu, dan Allah sangat baik dengan apa yang disangkakan kepadanya. Allah berikan, tapi di dunia saja, tidak di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini banyak sekali. Karena Nabi bersabda seperti itu, ya. Karena Nabi bersabda seperti itu. Banyak hamba-hamba Allah yang beramal dengan amalan ahli surga, namun ketika dirinya sudah dekat dengan surga, dia tercatat sebagai ahli neraka. Sehingga akhir hayatnya dia mengamalkan amalan ahli neraka, suatu dosa, dan ajalnya menjemput dan dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka tentang kesucian ini kita harus betul jaga zahir dan batin. Zahirnya dengan bersuci, cara-caranya sudah ditetapkan. Yang pertama, ketika
hadasnya besar, mandi. Ketika hadasnya sedang, wudu. Ya, ini. Dan ini sudah menjadi ketentuan yang nyata, permanen. Walaupun nggak masuk di logika, nggak masuk logika. Apa itu? Maaf, buang angin, ngeluarin dari dubur. Cebok apa wudu? Cebok apa wudu? Wudu. Kan aneh loh. Nggak masuk logika. Khususnya perempuan nih. Aurat aja. Wajah aurat bukan ibu. Halo. Wajah aurat bukan. Pokoknya kalau saya ngisi saya tes. Wajah aurat apa bukan, Bapak? Halo. Bukan. Ya, bukan. Telapak kaki. Kaki, telapak kaki atau kakinya aurat bukan? Hah? Maaf, aurat. Aurat dalam Islam harus ketutup. Ya. Pertanyaannya, lebih menarik kaki atau wajah? Lebih menarik wajah. Tapi kalau yang ditutup suruhnya adalah kaki. Nggak masuk logika lagi. Tapi disitulah Islam. Apa? Nggak melulu semuanya harus masuk logika. Ketika Allah perintah, Muslim tunduk patuh. Itulah hamba Allah. Nggak semuanya harus masuk logika. Banyak sekali logika bisa dilogikakan. Tapi ternyata ada beberapa hal yang aturan syariat, amalan soleh yang dia nggak masuk logika. Akhirnya apa? Oh, logika saya harus saya letakkan di bawah perintah Allah. Begitu ya. Ini penting. Nah, wajah ini ya mana? Batasan wajah mana? Dagu, tumbuhnya rambut. Kalau jenggot laki-laki sampai sini atas, rambutnya atas. Kemudian telinga, cupingnya sampai sini lagi. Maka kalau ibu, maaf, sholat rapihkan sampai ke depan. Nah, mau kenanya tuh sampai depan. Adalah yang model sampai sini terus penutupnya sampai sini. Pernah lihat ya? Jadi intinya wajah. Dan ini sudah diatur. Sebelum Islam datang, aurat ini sudah sangat diperhatikan. Kalau kita pernah tahu Bunda Maria, kalau bahasa mereka, Maryam digambarkan kan berkerudung. Kerudungnya itu, wajahnya itu Masya Allah tertutup rapi, cantik, luar biasa. Itu menggambarkan sebuah keindahan ya. Jadi kalau menjaga kesucian itu indah ya, jadi tadi Insya Allah cara bersuci. Nah ini cara bersuci. Bagaimana cara bersuci yang benar? Ada contohnya. Sudah pasti ada contohnya. Allah Ta'ala banyak sekali memerintah dalam perihal kesucian. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Berarti bersuci ada perintah. Contohnya sudah ada, tinggal niatnya kita benarkan, diluruskan semata-mata karena Allah. Berikutnya contoh kepada wudu. Hukum wudu aslinya apa? Hukum wudu sunnah. Tapi untuk sholat jadi wajib. Tapi hukum asalnya sunnah. Ya. Sunnah yang hukum ini loh. Apa tata cara wudu itu, gerakan wudu, bersuci tadi. Sunnah. Hukumnya. Namun ketika digandengkan dengan amalan yang lain jadi wajib. Ya.
Kayak contoh salam, mengucapkan salam sunnah. Namun merangkainya atau menjawabnya tadi menjadi wajib dan banyak aturan dalam Islam itu yang begitu. Aneh ya, tapi ya itulah menunjukkan kita logikanya harus kita letakkan dalam tunduk patuh atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi syarat bersuci, menjadi syarat sah dalam beribadah. Maka beruntung seorang hamba yang dia menjaga terus kesuciannya. Masya Allah. Orang saleh bisa kita pandang dari menjaga kesucian. Batal dikit wudu. Nah, ini sanggup nggak nih kira-kira? Menjaga wudu sepanjang hari, sepanjang hayat, sepanjang hidupnya. Masya Allah. Kalau pernah lihat, dengar cerita imam madhab yang besar bertamu ke gurunya, ya, Imam Syafi'i bertamu ke Imam Malik. Habis diskusi apa segala macam, dan ternyata beliau semalaman suntuk tidak tertidur sehingga wudhunya tidak batal. Sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Masya Allah. Kita kayaknya belum mampu sampai situ. Kenapa? Karena risaunya masih kurang. Imam Madzhab melakukan seperti hal yang tadi sebab karena banyak permasalahan yang dirisaukan, sehingga memikirkan bagaimana maslahat untuk umat, memecahkan berbagai macam masalah, muskilah dari peribadatan, sehingga karena risaunya ini menghilangkan rasa kantuknya. Begitupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini selalu terjaga, tidak pernah lelap, ya. Beliau selalu terjaga untuk memikirkan umatnya. Masya Allah. Terus kemudian ketika menjadi kondisi seseorang dia hadasnya besar, maka cara bersucinya mandi. Pertanyaannya, jika tidak didapati air untuk mandi, maka cukup diganti dengan tayamum. Apakah tayamumnya seluruh tubuh? Guling-gulingan? Enggak, cukup tayamum sesuai aturan. Tayamum pun banyak sekali dari pendapat. Sekarang kita meruntutkan kepada macam-macam toharoh. Yang pertama adalah wudu. Wudu ini bagian dari yang pertama yang Masya Allah menjadi aturan indah bersuci kita. Pertama, niat, ya, sudah menjadi tentu niat dari wudu kita untuk bersuci, menjaga kesucian kita karena Allah Azza wa Jalla, beribadah, ya. Urutannya kumur-kumur, lalu kemudian istinsyak dan istinsyar, harus bisa mencontoh itu. Ngambil air, dihirup, ya, agak naik. Di sini agak pedih biasanya, tapi kalau udah terbiasa insya Allah aman. Karena di situ fungsinya adalah menghilangkan kantuk biasanya, rasa pening, ngantuk, lemes, lesu itu dihirup. Nah, baru istinsyar, disemburkan keluar, ya, sekali sampai 3 kali, nggak masalah, ya. Lalu kemudian mengusap, bukan mengusap, membasuh. Nah, istilahnya membasuh. Membasuh berarti tandanya apa? Harus mengalir airnya. Nah, mengalir, airnya mengalir. Bukan kayak mengusap. Cuma di sini dibasahkan terus diusap-usap, nggak boleh.
Karena ayatnya perintah wudu ini dia membasuh. Fagsilu, ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kedua tangan. Dari tangan sampai kepada siku. Itu betul-betul diperhatikan, jangan sampai terlewat. Ya, dibasuh semuanya sampai nyaman, bersih, terasa mengalir semua air itu. Ya. Lalu kemudian lanjutannya adalah mengusap kepala. Ya. Wamsahu biru'usikum. Ayatnya setelah wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Apakah si kaki ini cuma diwamsahu, diusap? Nah, ini ayatnya ternyata kembali kepada fagsilu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Fathah pakainya. Wujuhakum wa arjulakum berarti masuk kepada fagsilu, ya. Kaki harus dibasuh. Basuhnya yang kanan dan kaki, kanan, kiri, begitu ya. Kanan kiri, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau nyontoh Nabi, kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Jangan ada air, tas, gitu kan, anak-anak kecil biasanya. Nah, anak kecil harus mulai dilatih. Bagaimana dulu sahabat nanya tentang indahnya wudhu Nabi kepada siapa? Hasan dan Husain. Dicontohkan sama Hasan dan Husain bagaimana indahnya cara berwudhunya Nabi. Anak kecil itu sudah mencontoh sunnah Rasul dalam hal wudhu. Masya Allah. Dari basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, dikeluarkan, ya. Terus sampai urutan tertib, nggak boleh dibolak-balik, ditukar-tukar. Nah, selesai, Masya Allah, keutamaan luar biasa. Kalau ahli tasawuf, sufi, itu setiap basuh, setiap mengusap itu ada doanya. Saking apa? Ingin khusyuk juga. Karena wudhu juga ibadah yang harus khusyuk. Jangan kan ini main kerjaan ya aku pikir nah itu kurang khusyuk itu. Dari sejak wudhu saja tidak khusyuk, sholat ngobrol dia di hati, nggak fokus. Ini jaga di situ. Bahkan kalau lebih hati-hati lagi ketika memang istinja, mengeluarkan kotoran untuk ke WC segala macam, itu harus betul-betul juga. Ya, bersucinya harus khusyuk, wudhunya harus khusyuk, maka insya Allah datanglah kekhusyuan dalam sholatnya. Itu bukan ujuk-ujuk sholat khusyuk tuh susah, nggak bisa, nggak ada. Tatanannya dari sejak sebelumnya, bersucinya. Kalau tambahan tadi ada doa ketika wajah dibasuh atau kumur-kumur, dari kumur-kumur dia doa, ya Allah jadikan mulutku mengeluarkan kata-kata yang baik dan seterusnya. Ini maknanya ya. Terus tangan wajah dulu minta, ya Allah putihkan wajahku, di mana ada suatu hari wajah ini akan menjadi hitam. Ada ayatnya memang, yauma tabiyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Hari di mana Allah mengumpulkan hamba-hamba dan di sana ada yang wajahnya terang bersinar, sedang sebagian yang lain wajahnya gelap. Itu doa, ya Allah putihkan wajahku. Pas basuh tangan doanya apa ya? Pernah dengar, pernah belajar mungkin? Ya Allah berikanlah kitabku dari sebelah
kananku. Sampai segitunya. Biar apa? Khusyuk. Ini terserah. Walaupun tidak ada contoh. Tidak ada contoh. Ya. Tapi ini menjadi doa. Doa siapa saja boleh. Doa perintah dari Allah ya. Ya. Doa perintah dari Allah. Ada contohnya dari Rasul untuk berdoa, niatnya aja lurusin. Cuma ya tadi jangan mengkhususkan. Ketika lupa ya sudah nggak apa-apa. Kiri pun sama, mengusap dan seterusnya. Yang menjadi indah lagi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kenal umatnya di yaumil qiyamah dari bekas wudhunya. Bersinar besok. Ya. Tapi maaf, jangan berlebihan. Nah ini dia, penggunaan air jangan mubazir, penggunaan organ juga jangan mubazir. Biar bukan hanya wajah, leher. Ada yang begitu loh, wudhunya, subhanallah. Biar lehernya mungkin bercahaya gitu maksudnya, bablasan. Atau dia buat ngadem ya nggak apa-apa. Tangannya, keteknya, ketiaknya disiram-siram itu, masya Allah. Tidak boleh berlebihan ya, ada batasan. Apalagi misalkan airnya terbatas, masya Allah ya. Jadi tadi aturan sudah, urutan sudah, tinggal jaga ketertibannya dan khusyuknya ketika berwudu. Begitupun untuk bersuci mandi. Apa yang dilakukan bersama? Bebersih dulu, kubul dubur dibersihkan. Baru setelah itu wudu. Ya, untuk mandi bebersih dengan mandi mau taubat kah, mau mandi besar janabah kah, mau memandikan jenazah kah, itu dulu ya. Orang sudah meninggal saja diperhatikan kesuciannya, masya Allah. Dan ketika meninggal pun yang paling Allah perhatikan aurat. Dalam hadis disebutkan ketika ruh sudah ditarik, sudah dicabut, apa yang Allah berikan pertama? Ada yang tahu ibu bapak? Kain kafan. Masya Allah. Kalau hamba ini soleh, kain kafannya dari surga. Oh, dibalut, ditutupi aurat. Ini arwah, ruh, gak kelihatan mata, tapi Allah sangat perhatian tentang aurat, ditutupi itu. Diangkat ke langit. Kalau itu hamba saleh, semerbak wanginya menyebar ke seluruh penjuru langit dari 1 sampai 7. Sampai berdebat malaikat, siapa ini? Rohnya siapa ini? Masya Allah. Ditunggu-tunggu. Bikin terheran-heran, bikin takjub semua orang, semua penduduk langit, malaikat. Karena kesalehan hamba itu mendapatkan ridho Allah dan rahmat Allah. Ini indah. Perjalanan seperti itu nanti kita akan merasakan. Ya. Begitu pun sebaliknya. Ketika ini rohnya buruk, busuk, dikeluarkan dari tubuh, dibalut dengan kain kafan dari neraka. Busuknya luar biasa sampai kecium ke seluruh penjuru langit. Semuanya melaknat, siapa ini? Semuanya nggak suka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Baru ketika sudah masuk liang lahat dikembalikan. Tapi bukan kembali ke alam dunia, tapi ke alam barzakh, alam kubur. Ya, subhanallah, masya Allah. Ini kejadian-kejadiannya. Maka tadi kesucian bahkan orang meninggal pun sangat diperhatikan. Bersihkan dulu kotorannya, ya nanti ke bab jenazah. Tapi sedikit mungkin kan ada kejadian lain. Kalau mijit perutnya, perut sebelah mana ge? Sebelah kiri. Karena sini usus besar yang sudah jadi feses, tinggal dipencet sedikit, keluarin pelan-pelan, bersihkan. Semuanya seperti itu. Bahkan kita mandi besar pun harus mensucikan kubul dubur. Baru diwudukan, baru mandi janabah. Mandi orang mau taubat, ya bisa.
mandi junub bisa, mandikan jenazah bisa. Ini mensucikan hadas besar ya. Jadi seperti itu. Rangkaiannya tadi kalau mau mandi langsung jebur-jebur sah tetap asal semuanya memang terbasuh, tapi dia kurang optimal dalam menjalankan aturan-aturannya. Sah tapi tidak sempurna dari pahala dan seterusnya. Maka lebih baik kita sempurnakan dengan urutan tadi ketika bersuci besar ya, mandi besar. Dia dari bersihkan kubul dubur, lalu kemudian wudu, lalu kemudian baru siram basuh seluruh badan begitu. Masya Allah. Ini macam-macam dari bersuci. Hukumnya wajib ya. Masya Allah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup dulu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini nanti macam-macam najis banyak sekali ya. Kalau fikih itu pasti pembahasannya panjang. Cuma yang jangan menjadi banyak perselisihan, banyak pendapat, berarti memang kita harus berwawasan luas, jangan sampai saklek ya. Sama halnya kayak tafsir. Saya balik lagi ke masalah tadi ibadah. Ibadah ini banyak pembahasan fikihnya. Namun yang menjadi kewajiban adalah ibadah itu tadi. Adapun perbedaan pendapat tentang banyak yang perselisihkan, asal itu bukan rukunnya, maka kita nggak usah ribut di situ, nggak usah capek di situ ya. Fokus pada rukunnya kita kerjakan dengan baik, mengharapkan ridha Allah dan seterusnya tadi. Begitupun kayak Quran yang suci sakralnya itu ayatnya, tafsirannya banyak pendapat. Ya, ulama-ulama berpendapat banyak sekali. Tapi ya tetap ada sandarannya. Maka kita cari sandaran itu, oh ini ya betul, ini benar dalam agama. Ini sandarannya masuk untuk meninggikan agama Allah, bisa masuk syariah dan seterusnya, sehingga kita tidak banyak berdebat untuk tafsiran. Tapi kepada ayatnya, itulah yang sakral, itu yang suci, kita harus pegang teguh situ. Perintahnya Allah apa, kita pegang seperti itu. Ada tafsiran, berbagai macam tafsiran, kita pahami pelan-pelan seperti itu, ya. Karena tafsir juga banyak pendapat, sama halnya seperti fikih. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Ini bagian utama bersuci yang harus kita perhatikan, yang mudah-mudahan kita mampu menjaga kesucian zahir dan batin kita ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya karena masalah fikih ya, khususnya bersuci, sekiranya ada, monggo. Cukup ya, alhamdulillah. Kembali kepada tadi semua, bahwa kesucian adalah suatu keindahan, maka mari kita niatkan menjaga diri kita kesuciannya, yang ini Allah sangat cintai. Apa ayatnya? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cintai hamba-hambanya yang suka bertaubat. Suka bertaubat bukan memainkan taubat. Ya. Dia habis maksiat, ingat sama Allah, taubat, enggak kembali lagi. Kejerumus lagi maksiat, namanya manusia. Ya. Dia taubat, enggak kembali lagi. Jalan lagi kehidupan, maksiat lagi, taubat lagi. Ya, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada yang suka menjaga kesuciannya zahir dan batin. Barakallahu fikum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nanti dikembalikan ke Bapak ya untuk tutup doa kafarnya. Dari saya cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
khususnya bersuci, karena bersuci untuk sholat khususnya sangat penting sekali. Mari kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca qul Subhanaka